Yuk, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Iya Bu. Ya. Kemarin terakhir ya ujiannya. Iya Bu. Apakah ada kendala? Alhamdulillah tidak Bu. Tidak ada ya, lancar ya. Iya alhamdulillah. Bisa mengerjakan atau tidak? Bisa Bu. Bisa mengerjakan. Ya, bisa mengerjakan. Berarti bisa mengerjakan. Harapannya berarti nilainya harus Bagus. seperti itu. Karena kemarin kita juga sudah melaksanakan konseling untuk pertemuan pertama. Mas Idem sudah mengutarakan keinginannya, yaitu ingin belajar yang lebih rajin. Selain itu temannya bisa mendapatkan nilai baik, seharusnya sampean juga bisa mendapatkan nilai yang baik. Ya seperti itu kan keinginannya. Dan untuk usaha yang sudah dilakukan yaitu belajar juga ya, belajar memotivasi diri, selalu berpikir positif ya, seperti itu. Untuk yang kemarin itu mungkin apakah sudah ada peningkatan sedikit mungkin dari usahanya sudah ada peningkatan. Kemarin kan katanya masih ada beberapa yang belum dilaksanakan secara teratur, masih ada yang dilakukannya masih kadang-kadang seperti itu ya. Mungkin 2 hari ini ya kan, kemarin kan hari Rabu ya, Kamis Jumat, berarti hari ini hari Sabtu. Untuk 2 hari ini apakah sudah ada, mungkin bisa diceritakan peningkatannya seperti apa setelah kita melaksanakan konseling ini? Ya peningkatannya itu giat belajar. Alhamdulillah ya, jadi lebih giat belajar lagi. Alhamdulillah. Untuk orang tuanya bagaimana? Ya alhamdulillah orang tuanya itu ya mengerti, kayak sudah ada peningkatan lah. Sudah ada peningkatan seperti apa, bisa dijelaskan? Ya peningkatannya kayak menambahkan waktu berkumpul keluarga. Seperti sharing, seperti ya, yang seperti Mas dan harapkan. Ya, seperti yang mungkin kita kemarin obrolkan ya, karena orang tua memang mungkin pekerjaannya juga banyak seperti itu, jadi mungkin belum bisa maksimal untuk fokus terhadap sampean. Dan masih punya adik ya? Iya punya adik. Satu atau? Satu. Oh, satu. Adiknya kelas 3. Kelas 3 SD ya. Jadi seperti itu, seperti yang kita bilang kemarin juga, karena Mas Idem juga sudah dewasa ya, sudah beranjak dewasa, jadi pasti mungkin sudah tahu bagaimana yang baik dan bagaimana yang buruk, seperti itu. Mungkin bisa diceritakan kembali untuk 2 hari ini setelah di Rabu kemarin, mungkin ada lagi perasaan yang lebih berbeda sebelum saat melaksanakan konseling. Mungkin bisa diceritakan sedikit saja. Ya. Mungkin ada perbedaan, walaupun perbedaan tidak mencolok atau tidak signifikan, tapi mungkin ya seharusnya harus ada ya, karena kan sudah menjalankan konseling ini, jadi seharusnya Mas Idem karena sudah mengutarakan keinginannya, mengutarakan usahanya, jadi ya sudah harus ada progres seperti itu, sudah harus ada yang diinginkan atau diharapkan ya. Coba bisa diceritakan? Ya peningkatannya kemarin tuh mungkin untuk belajar dulu ya. Untuk belajar tuh kayak lebih sering menambahkan waktu belajar. Oh seperti itu ya. Biasanya kemarin katanya belajarnya pukul 7 malam ya. Untuk ujian ini pukul sampai tambahin. Iya. Oh ya, pukul 7 malam dan
paling Pas. sholat subuh. Oh ya, alhamdulillah ya, memang seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi mengulas yang dipelajari saat malam ya, seperti itu. Iya. Ya, mungkin untuk yang lain kan Yang itu yang masih kemarin belajar apa? Yang untuk sekolah keluar sekolah itu. ya yang keluar masuk kelas Ya. ya itu mungkin sudah Itu bagaimana? sudah kayak sudah bisa menerima. Sudah bisa menerima, Iya. sudah bisa memahami seperti itu, sudah Iya. bisa menerima, bagaimana bisa dijelaskan? Bisa menerima kayak ya menerima yang pelajaran yang nggak kita sukai harus bisa terima. Iya, karena kemarin kan ujiannya juga itu kan masuk Iya. ya, jadi ya mau nggak mau jadi juga harus Masuk. oh iya, jadi juga harus masuk, juga harus menerima. Nah, harapannya untuk semester kedua besok sudah harus seperti itu. Iya. Karena sudah mau beranjak semester 2, jadi untuk kegiatan untuk perilaku yang mungkin sering keluar masuk kelas itu bisa Bisa dihapus. ya bisa, alhamdulillah karena bisa dihapus, bisa Iya. dikurangi. Iya. Mungkin memang sulit karena semuanya itu kan butuh proses. Iya. Tidak harus langsung instan langsung berubah, memang sulit, harus sedikit demi Sedikit. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi progresnya 2 hari kemarin itu. Iya. Selain belajar, lalu keluar masuk kelas, untuk yang memotivasi diri sendiri, kenapa teman saya bisa mendapatkan nilai yang baik, kok saya tidak bisa, mungkin bisa dijelaskan. Iya. Bagaimana sudah ada progres? Progresnya itu menambahkan waktu jam belajar. Oh sama, berarti sama. Iya, dan ya harus optimis lah. Optimis, ya bagus sekali. Jadi sebagai manusia harus selalu optimis. Ya, tidak boleh pesimis seperti itu, karena itu nanti akan baliknya kepada Diri kita sendiri. ya, kalau kita selalu positif, selalu optimis, hasilnya insya Allah akan Mendapatkan yang bagus. ya seperti itu. Itu pun juga harus ditunjang dengan Belajar yang rajin. ya. Berarti saya lihat untuk mungkin dari ceritanya Mas Zidan sudah ada ya perkembangan sedikit demi sedikit itu untuk usahanya seperti itu, dan sudah mulai walaupun tidak banyak memang, tapi katakanlah sudah ada, harus ada memang harus ada progres itu. Nah, untuk pertemuan 2 kali ini Ibu ingin Mas Zidan merencanakan, yaitu sebuah rencana atau planning terkait masalah Mas Zidan. Apa yang sudah Mas Zidan lakukan kemarin kan sudah menunjukkan keinginannya. Setelah itu sudah memberikan usaha apa yang akan dilakukan, dan Ibu minta untuk pertemuan kedua ini Mas Zidan mengutarakan perencanaannya ke depan itu seperti apa. Mungkin bisa ditulis di kertas ya. Bisa saya tulis di kertas. Ini kertas yang kemarin ya, bisa ditulis di sini untuk perencanaannya. Mungkin Mas Zidan ke depan ini mau merencanakan apa, hal apa, planning seperti apa, bisa ditulis dan nanti bisa diutarakan seperti itu. Untuk perencanaan perubahan tingkah laku yang kemarin itu, yang sering keluar masuk kelas, lalu untuk nilai-nilai yang banyak yang menurun seperti itu, perencanaan sampai yang ke depan itu seperti apa. Selain usaha dan keinginan yang kemarin, Mas Zidan juga harus mempunyai rencana seperti itu ya, agar hasilnya Bagus. ya bagus dan maksimal seperti itu. Ya. Rencananya Kedepannya itu lebih baik, maksudnya lebih baik itu kayak yang kesalahan yang kemarin tuh harus
tidak ada tambahan kayak harus dirubah. Iya, harus dirubah. Ya. Yang merubah siapa? Ya diri kita sendiri. Ya, bagus sekali. Memang siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri ya yang berubah. Jadi alhamdulillah kalau Mas Zidan sudah memahami semua kemarin itu, maaf, masalah-masalah kemarin itu memang tidak bagus ya, Yeah. tidak bagus, tidak baik apabila dilakukan terus menerus, Yeah. kan seperti itu. Apalagi ini sudah kelas 11 mau menjalankan materi. Ya. Selain itu mungkin ada rencana lagi selain mengubah ya, selain itu tadi berarti rencananya mengubah diri menjadi lebih baik. Selain itu mungkin ada perencanaan lagi, saya mau mungkin untuk meningkatkan prestasi belajar mau les atau mau. Kalau les itu kayaknya nggak mungkin sih. Oh enggak, kenapa nggak mungkin? Karena kayak belajar tuh kayak alasan kalau lebih banyak belajar dulu. Oh seperti itu. Ya, Kalau banyak terlalu membosankan sebetulnya. Ya. Jadi sejauh ini belum ada rencana kalau seumpama mau katakanlah les seperti Yeah. itu ya. Les kan nggak harus les pelajaran, mungkin ada karena jurusannya multimedia ya, mungkin ada mau kursus seperti itu. Ya kalau kursus paling ya. Iya ada ya, tapi untuk ke depan ini atau mungkin nanti Ya. ya seperti itu, mungkin bisa kursus ya kan. Kalau kursus itu karena tempat sekolah kita juga sudah ada itu ya, BLK. Mungkin kalau ada waktu senggang atau waktu luang selain bermain game juga bisa Kursus. Bukan kursus, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya seperti itu. Mungkin selain itu ada yang ingin dilakukan lagi perencanaannya selain mungkin kedepannya mau les, mau kursus atau mau Ya. saya mau lebih lebih ke teori langsung sih itu ya. mau teori Ya. teori seperti apa? Ya untuk mempersiapkan prakrim di yang akan kita ini. Oh ya, berarti harus skillnya yang Iya. ya itu mungkin ibu ingin tahu, saya menceritakan apa yang mungkin yang usaha yang sudah dilakukan agar karena multimedia ya. Iya. Fokusnya masih ke fotografer atau ke videografer? Ke video. Oh ke video, jadi lebih bagaimana? Lebih Lebih mengasah yang ke videonya itu. Iya. Dengan ya seperti ikut ekstra di sini. oh seperti itu ya, bagus sekali ya. Berarti mungkin kedepannya lebih perencanaannya seperti itu ya, lebih disiplin dan lebih biar lebih matang lah, kayak ke mantap ya, seperti itu ya. ya. Untuk ekstranya masuk terus ya. Iya, alhamdulillah masuk. Ya, itu harus karena untuk persiapan itu semester 2. Oke. Mungkin selain itu ada perencanaan lain. Ya. Mungkin ada rencana mau Mungkin rencana di judi itu harus maksimal kayak biar ditarik ke sana lah, biar kerjanya biar alhamdulillah enak. ya, berarti ya bagus sekali kalau berpikirnya sudah seperti itu. Jadi kalau memang ada judi yang seperti itu, kalau sudah bagus dan pekerjaannya baik, bisa langsung ditarik kerja di sana ya. Tapi karena kan masih kelas 11, nanti kelas 3-nya bagaimana, mungkin nanti bisa menyediakan lah. iya, nanti bisa dikomunikasikan lagi ya. Iya. Nah itu terkait untuk belajar. Mungkin perencanaan yang lain? Ya sejauh ini kayaknya itu sih. Perencanaannya bayangannya masih itu ya. Iya. Tapi ini sudah direalisasikan untuk mungkin untuk ikut ekstrakurikuler secara teratur, secara disiplin, ini tidak pernah bolos ya. Iya. Ya nanti saya akan cross check ke pembinanya bagaimana keaktifan sampean, kedisiplinan sampean itu sudah sesuai dengan planning ini atau belum. Iya. Itu untuk yang mau motivasi diri itu mungkin mungkin ada perencanaannya gimana, atau ada
rencana mau apa kalau motivasi diri rencananya mungkin? Ya lebih waktunya itu lebih disiplin lah, disiplin tidak molor. Contohnya? Karena kayak bangunnya kayak harus jam segini ya harus jam segini. Oh, seperti itu. Itu yang menurut sampean caranya bagaimana? Ya caranya kalau telat bangun ya harus menerima hukuman. Oh, kalau telat bangun tidur, Ya. otomatis di sekolahan akan terlambat seperti Ya. itu. Lalu kalau terlambat akan mendapatkan hukuman. Ya, harus mendapatkan menerima konsekuensi, jadi harus menerima. Mungkin seperti itu maksudnya. Iya. Ya, jadi untuk rencananya agar tidak terlambat, berarti kan harus bangun tepat waktu. ya tepat waktu. Mungkin kembali ke belajar tadi ya. Kemarin kan sudah buat jadwal manajemen waktu ya kemarin saat konseling, saat bimbingan kelompok kemarin sudah membuat jadwal manajemen waktu, itu sudah terrealisasikan dengan bagus mungkin? Alhamdulillah sedikit masih sedikit ya. Nanti mencoba. harapannya lebih ditingkatkan lagi ya, karena sangat berguna sekali untuk jadwal manajemen waktu itu mas ya. Sampean kegiatan sehari-hari jam segini sampai jam segini, jam sekian sampai jam sekian itu mau ngapain aja, jadi kita sudah tahu waktunya, jadi kita bisa meminimalisir waktu-waktu yang mungkin senggang bisa sampean gunakan untuk hal-hal positif yang lain. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit video penguatan atau agar sampean bisa menjadi lebih mantap, bisa menjadi lebih seharusnya agar menjadi siswa yang berprestasi, menjadi siswa yang berprestasi misalnya baik itu seperti apa, seperti itu. Mungkin ini sedikit video ya bisa membantu. 5 tips cara menjadi siswa berprestasi di sekolah. Menjadi siswa-siswi yang berprestasi adalah mimpi bagi semua orang. Namun, dalam prakteknya, hal ini tidak mudah diwujudkan begitu saja. Tolak ukur siswa berprestasi biasanya dilihat dari hasil belajar siswa yang memuaskan. Misalnya dengan mendapatkan nilai bagus atau meraih ranking di sekolah. Berikut adalah 5 tips cara menjadi siswa berprestasi di sekolah. 1. Mampu belajar secara efektif. Nah, ini mungkin dari mampu belajar secara efektif ini dari Mas Zidan. Mungkin kalau efektif banget paling enggak sih, kayak berusaha agar efektif walaupun belum efektif ya, tapi sudah konsisten. Malam setelah sholat maghrib itu belajar, dan untuk ujian ini durasinya ditambahkan setelah pagi. Bagi Anda yang ingin berprestasi, Anda perlu menguasai skill belajar secara efektif. Jika Anda menguasai cara belajar efektif, hal ini akan memudahkan Anda untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. 2. Aktif dalam belajar. Nah ini, karena kemarin kan masalahnya ini ya, aktif dalam belajar. Kemarin itu kan memang mungkin kurang aktif karena sering keluar kelas dan maaf tidak kembali ke kelas ya. Jadi kan di sini ya mau tidak mau harus sampean sampean harus aktif, harus sampean rubah yang perilaku yang menyimpang kemarin ya, jadi harus sampean rubah, sampean harus bisa aktif dalam belajar seperti itu agar nilainya bisa menjadi baik. Keaktifan dalam belajar biasanya ditandai dengan aktivitas siswa yang suka sering menjawab pertanyaan yang dianjurkan oleh guru. Nah, seperti ini kemarin. Mungkin di dalam kelas sering bertanya. Kemarin kan katanya. Kalau saya sih enggak, bukan kayak ada yang paham, ada yang enggak gitu. Ya, berarti kalau yang nggak paham harus bertanya ya. Iya. Berani ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Tak hanya itu, siswa juga secara aktif bertanya pada guru mengenai hal yang belum dipahami. Nah, ini maksudnya ya. Iya. Jadi kalau
ada yang belum Memiliki dibagi. motivasi yang tinggi. Nah, ini memiliki motivasi yang tinggi. Kemarin kan menginginkan motivasi Belajar yang tinggi seperti yang disebutkan ini tadi. Kemarin sudah disampaikan caranya, yaitu dengan berpikiran positif dan optimis gitu. Menjadi siswa berprestasi butuh motivasi dan dorongan yang tinggi. Nah, ini menurut sampean dorongannya ini dorongan dari mana? ya. Yang pertama sih kayak orang tua harus mendorong lebih baik lah ya, dan ya faktor-faktornya kayak selebihnya itu kayak diri kita sendiri. Kembali lagi ke diri kita. Ya. Hal itu sangat penting agar Anda selalu memiliki motivasi yang kuat. Sehingga motivasi tersebut akan menggerakkan Anda untuk meraih prestasi tinggi. 4. Mampu mengatur waktu dengan baik. Nah, ini juga mampu mengatur waktu dengan baiknya. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin juga dan hari ini, manajemen waktu itu sangat diperlukan ya. Karena kemarin sudah membuat jadwal, jadi alangkah baiknya jadwal itu jangan dilupakan ya Mas. Jadwal itu harus direalisasikan setiap hari ya, nggak setiap hari, tapi sesuai jadwal itu seperti itu ya. Jadi mungkin akan lebih enak kita untuk mengatur waktu dan untuk belajar kita. Untuk bisa meraih prestasi, Anda harus pandai mengatur waktu dengan baik. Dengan pandai mengatur waktu, semua kegiatan Anda bisa terselesaikan dengan baik. 5. Memiliki tekad berprestasi. Hampir kebanyakan anak yang berprestasi memiliki tekad yang kuat untuk Nah mencapai. ini mungkin dari Mas Den, apakah sudah ada perencanaan usaha seperti ini, memiliki tekad untuk menjadi siswa berprestasi? Kalau prestasi itu kayak cacaan sih. Oh, Kayak beruntukan Iya, beruntukan betul, seperti itu. iya. Oh ya, apa Kalau- seperti itu? Coba bisa dijelaskan. kalau di mata pelajaran kayak prestasi itu kayak ya keuntungan sih buat. Berhubungannya bagaimana, coba bisa dijelaskan? Ya kalau kita suka pelajaran yang satu, kalau memang giat belajar ya prestasi sih. Kalau untuk pelajaran yang tidak disukai, Ya, berarti mungkin jadi enggak. tidak bisa berprestasi karena tidak suka, tidak Bukan- mau belajar, Bukan karena tidak menyukai pelajarannya. bukan tidak berprestasi, kayak ya meskipun tidak berprestasi kita harus ya belajar, tapi belajarnya kalau tidak prestasi ya udah gitu. Yang penting kita sudah ada kemauan untuk belajar, menyukai pelajaran. Oh, jadi maksudnya tidak muluk-muluk sebenarnya, Iya. tidak terus jadi orang yang berprestasi, Iya. tapi ya kita sudah sudah memberikan yang terbaik seperti itu. Iya. Untuk masalah prestasi dan tidak itu kita serahkan kepada Allah. Iya. Maksudnya seperti itu. Iya. Capai hasil terbaik. Oleh karena itu, siswa akan berusaha keras belajar agar mendapatkan hasil maksimal. Nah ini untuk menurut Mas Zidan, ini sudah habis ya videonya, sudah selesai. Nah, menurut Mas Zidan, maksimal. Apakah yang selama ini yang dilakukan sudah maksimal? Ya kalau yang kayak menempatkan waktu itu, kalau itu sih belum maksimal sih, kayak masih agak yang molor, kayak kecepatan gitu. Maksudnya Untuk kecepatan. yang masalah waktu ya. Ya, Nah, untuk yang belajar ini tadi, untuk prestasi belajar. kalau prestasi itu kayak prestasi itu kayak harus, tapi kan semua orang pasti ingin berprestasi. Tapi kalau kita sudah maksimal, kalau masih belum berprestasi ya udah gitu. Oh iya, Yang penting jadi nggak muluk-muluk ya, Iya. nggak sampai nggak mau mikir harus jadi. Iya. Hmm, Yang penting kita udah berusaha, masa berprestasi itu belakangan.
Boleh tahu nggak sih kalau menurut Mas Zidan itu di kelas itu termasuk siswa yang bagaimana? Siswa Ya. yang menurut sampean sendiri? Ya menurut saya itu kayak ya bisa-bisa aja Bu, nggak pinter amat ya Nggak, ya udah kayak jadi yang di tengah-tengah ya bisa menyesuaikan. yang bisa menilai itu bukan diri kita sendiri Bu, itu orang lain. Oh, yang ramai. Ya. Tapi menurut sampean sendiri, Kalau sampean itu di tengah-tengah. ya kalau Kategori yang ya enggak pas-pasan Iya. gitu. Enggak pinter tapi juga enggak bodoh. bodoh ya. Tapi sebenarnya mungkin bisa sih kalau seperti yang Mas Zidan sampaikan tadi juga, kan kita harus sering-sering kita harus rajin Belajar. seperti itu. Kalau kita rajin belajar dan istiqomah lah kasarannya, hasilnya akan maksimal, hasilnya akan bagus seperti itu. Jadi memang semuanya tidak usah dibuat saya harus juara 1, enggak. Maksudnya kan bukan seperti itu. Enggak harus. Bukan seperti itu, tapi maksudnya dijaga aja mungkin untuk nilai itu jadi Ya. harus dipertahankan lebih baik ditingkatkan gitu. ya baik sekali, maksudnya itu seperti itu Iya. ya. Jadi berprestasi itu tidak harus ikutan lomba ini, juara ini, ikutan ini, lomba ini, tidak, tapi untuk nilai, untuk progresnya itu semakin naik seperti itu. Itu lagi secuplik video yang dapat Ibu sampaikan ya. Mungkin untuk perencanaan yang lain mungkin bisa disampaikan. Ya, rencananya sih ya kan kayak kita sendiri harus berprestasi Bu. Ya. Rencana ke depan seperti tadi ya. Ya rencana ke depan nggak harus juara. Ya rencana ke depan kayak ya minimal lah harus berprestasi dalam bidang A gitu. Oh ya, berarti harus mempunyai Prestasi. mempunyai target Ya. ya. Oh jadi maunya berprestasi di mapel atau di apa? Di Non akademik atau? Ya kayak di ekstra gitu. Oh iya, kalaupun tidak bisa di pelajaran, di akademik, bisa Ya. di non akademik seperti ekstra. Iya. Selain mengikuti ekstra drum dan ekstra videografi, Mas Zidan ikut apa? Ikut ekstra apa? Ya Sekolah. kayak ikut ekstra futsal gitu. Oh iya, bagus sekali ya. Itu berarti untuk olahraga ya? Ya lengkap jadi. Iya lengkap. Iya memang karena mungkin ya seorang cowok ya, jadi Iya. mungkin lebih banyak yang kegiatan yang diikuti itu lebih Kayak itu seperti itu. Nah, itu untuk perencanaan belajar. Mungkin untuk perencanaan yang lain ada lagi yang ingin diceritakan, Ibu ingin tahu? Ya perencanaan ke depan tuh sehabis keluar dari sekolah kayak harus yang pertama Karena sudah mempunyai skill ya, Iya. jadi maunya harus langsung masuk kerja. ya seperti itu ya itu tadi. Berarti harus belajar lagi lebih maksimal, Iya. belajarnya ditingkatkan. Nah untuk kedepannya, untuk semester 2 ini ke depan itu tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tapi yang biasanya perilaku yang sampai lakukan keluar kelas tanpa izin, lalu keluar kelas tidak kembali, itu harus segera Dihapus. dihapus atau dihilangkan. Iya. Kalau ada mata pelajaran yang tidak disukai, Ya harus menerima. harus menerima. Iya. Apakah dengan terpaksa menerimanya? Ya mungkin pertama itu terpaksa kan, kalau kebiasaan harus menjadi suka. Ya, berarti usahanya ya seperti yang sampai Iya. kemarin katakan ya, mencoba sedikit demi sedikit menyukai dengan cara ya terus Iya. terus dipelajari Iya. ya. Kalaupun tidak suka dengan maaf dengan yang mengajar, ya kita harus Terpaksa. kembali bersikap positif. Bahwasanya memang pembawaannya setiap guru itu berbeda-beda. Untuk motivasi diri, untuk
memotivasi diri. Kemarin usahanya motivasi itu kayak ya teman kalau bisa gitu kok nggak bisa. ya berarti memotivasi diri sendiri ya. Iya. Seperti yang sudah dilihat di video, harus ada dorongan. Iya. Iya. Mungkin yang bisa mendorong tadi seperti Orang tua. ya fokus orang tua, Iya. orang tua. Selain itu juga mungkin Teman pun bisa bukan? iya, teman bagus sekali. Teman yang Ya. gimana ini? Ya teman. Teman yang baik ya. Ya harus Teman yang bisa membawa kita ke lebih baik. lagi dan lebih baik lagi. Itu untuk itu. Terus selain itu Ya mungkin kalau Mungkin ingin belajarnya, kalau orang kesukaannya belajarnya kelompok ya kita cari teman yang sukanya belajar. Oh iya, bagus sekali. Berarti teman yang sefrekuensi dengan kita ya. Iya. Itu mungkin juga bisa menambahkan apa ya? Menambahkan sedikit kepada diri kita untuk semangat belajar. Iya. Mengajak teman untuk kita sefrekuensi karena sama-sama sukanya belajar kelompok, jadi mengerjakan atau belajarnya bisa berkelompok seperti itu, jadi sehingga belajarnya itu menjadi lebih mudah ya, karena ada yang sharing seperti itu, mengerjakannya lebih mudah. Selama ini seperti itu atau Ya. masih belum? Ya kedepannya sih rencananya gitu sih Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi Kan itu kalau- bisa sampai Anda realisasikan ya, Ya. untuk apa? Belajar kelompok seperti itu, belajar kelompok dengan teman yang sefrekuensi. Tidak hanya belajar kelompoknya itu saat ada Di sekolah. tidak ada tugas saja, Iya. bisa belajar kelompok di rumah sampean atau di rumah teman, itu membahas pelajaran-pelajaran yang tidak dipahami atau pelajaran yang sulit dipahami. Nah mungkin temannya itu tadi juga bisa membantu sampean ya. Ya kan kalau belajar sendiri kayak cepat bosan Bu. Iya, itu mungkin bisa jadi usaha yang lain untuk sampean juga, Iya. mencari teman yang sefrekuensi dengan Kita. iya dengan sampean. Mungkin itu untuk belajar, mungkin untuk kegiatan yang di rumah bisa Ya diceritakan. gitu. Perencanaannya seperti apa? Perencanaan saya kayak membagi waktu, kayak waktu jam segini sampai jam segini ini di rumah. Ini di rumah. Ya. Ya kayak membantu ibu. Oh, membantu Ya ibunya. kayak bangun tidur harus menyapu rumah. Oh seperti itu. Ya, Itu sudah direalisasikan. Sudah. Sudah ya. Sudah. Alhamdulillah, bagus sekali. Selain itu Ya mungkin itu aja sih kayak masih itu perencanaannya. Mungkin nanti pikiran untuk menjelaskan, saya mau membantu ayah. Mungkin ayahnya kemarin kan kerja membuat mebel. Iya, Ya. bagus Mungkin sih. Ya mungkin kalau itu sih, kalau belum ada, kita belum kayak menerima kerja nggak ya masih mau bisa membantu orang membantu, tua ya. di rumah. Ya, mungkin seperti itu. lebih bagus kan kita harus cepat-cepat cari kerja biar ayah dan ibu ya stop kerja kerjaan kita. Ya. Mungkin untuk di pertemuan 2 ini mau ada yang ingin disampaikan lagi terkait perencanaan? Ya perencanaan itu kayak apa, mungkin Selain tadi ya, kan waktu dia si menerangkan kayak ya harus dia memotivasi banget sih Bu. ya, alhamdulillah. Memang harapannya setelah kita melakukan konseling individu 2 kali pertemuan ini, hari Rabu dan hari Sabtu ini, kedepannya Mas Zidan tambah lebih bagus lagi untuk perubahan tingkah lakunya ya. Yeah. Harus ada progresnya untuk ke depan, untuk semester 2 yang kegiatan perubahan tingkah laku yang sering keluar kelas itu harus segera dirubah, terus belajarnya lebih ditingkatkan lagi secara maksimal seperti itu. Tapi sudah direalisasi ya, harus direalisasikan untuk usaha dan perencanaan yang sudah disebutkan tadi. Untuk selain itu ada yang ingin disampaikan lagi?
Udah. Terkait perencanaan, Ya kayaknya sih itu aja ya. Yes. Untuk pertemuan terakhir ini, pertemuan kedua ini, Ibu menginginkan sampean mengisi, minta tolong ya ini, ya. mohon maaf, untuk mengisi lembar instrumen evaluasi kegiatan pertemuan 1-2 kita pada pagi hari ini untuk hari Rabu dan hari Sabtu ini ya. Ibu minta sampean mengisi lembar instrumen itu. Lembar instrumen ini tidak ada kaitannya dengan hasil belajar, jadi tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu untuk mengisi dan menjawab lembar instrumen ini. Saya harap ini sampai isi dengan jujur sesuai isi hati kalian, seperti itu ya. Bisa ya? Iya, bisa. Ini bisa diisi. Ini semuanya? Ya, semuanya bisa diisi. Bisa ditulis nama atau inisial saja, tidak apa-apa. Itu ada 4 lembar ya. Bisa diisi sesuai dengan petunjuk di atas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Ini maksudnya nomor 1 gimana? Setelah layanan ini, hari ini sampean bisa sampean bisa apa? Hari ini kan sampean sudah mengutarakan itu tadi. Ya, Iya. sampean harus sampean bisa. Sudah ya. Jadi terima kasih sudah mengisi lembar instrumen ini dengan bagus. Jadi untuk pertemuan kedua ini cukup ya? Iya. Cukup. Harapannya Mas Iden bisa tampil lebih baik lagi. Amin. Dan sukses selalu semangat. Semoga nilainya untuk ujian ini lebih bagus lagi, seperti itu ya. Bisa Ibu akhiri? Siap. Bisa Ibu. Sebelum Ibu akhiri, bisa berdoa terlebih dahulu. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali.